What's up guys, welcome back again to our video. Hari ini kita full team. Ada Ucup, ada Felix, ada Stefan, dan ada Christina juga di belakang kamera. Hari ini kita mau ngomongin apa, Stef? Kita mau ngomongin why consulting. Yes, kenapa pilih consulting job untuk orang-orang yang pengen consulting atau yang mungkin yang masih mikirin consulting itu apa ya? Betul. Oke. Jadi Oke. singkat cerita dulu, kita berempat ini bakal pursue consulting abis Yes. MBA. Mana Yeay. guys kalian? Ke Bain, gue ke Bain, dia ke Ya, Bain. Gue ke Bain, dan gue Belum tahu. Kalau ngomong dulu. Udah dirilis. Oh iya, jangan rilis dulu ini. Jangan rilis dulu. Oh jadi ya kita udah diterima lah. Kita udah Nanti diterima. kita ada Dan video pokoknya lain kita di- dapat offer, nanti kita sebutin lagi di video yang lain. Pokoknya intinya hari ini kita mau ngomongin kenapa kita pilih kurang lebih consulting as one of our exit option setelah MBA. Ya, jadi untuk MBA apalagi untuk INSEAD ya, karena kita semua INSEAD itu sekolah yang lumayan geared towards consulting. Jadi dari courses-nya juga, dari recruiting programnya juga banyak banget akhirnya yang masuk ke consulting Dan students-nya juga, students-nya 50% at least consulting dari Iya. consulting. Iya. Ntar bakal mungkin 50 to 70% ke consulting most likely. Iya, dan banyak juga yang emang udah consultants yang sponsored juga ya. Yes. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan jawab, mungkin masih ada dari yang teman-teman yang mungkin lagi nonton masih mikir consulting itu seperti apa pekerjaannya dan consulting itu apa. Jadi mungkin Ucup bisa nggak jelasin dikit consulting itu sebenarnya apa dan pekerjaannya itu seperti apa? Wah, susah sih, soalnya emang nggak ada definisi pastinya ya. Cuma yang kita mau pertama-tama mau jelasin dulu yang kita ngomong ini itu management atau strategi consulting, which is basically kita menolong suatu company untuk bisa perform lebih baik. Mostly in terms of their business strategy. Kalau misalnya mereka mau introduce new product, kalau nggak biasanya kalau mereka mau merger and acquisition gitu kan. Ya jadi kalau misalnya untuk management consulting itu, jadi kita dipakai sebagai knowledge expert, sebagai di hire. Sell your soul to the devil. Ya, well, we do. Ya di hire sebagai subject matter expert yang kita kan emang sebagai suatu company itu kita udah banyak experience dealing with transformation changes di suatu company. Dan mereka ini management consulting. Kenapa nih Christina ketawa? Si Felix tadi ngomong. Oke, lanjut. Bisa sampai mana? Oh ya, dan kalau management consulting ini apalagi kayak di top management consulting firm, biasanya mereka emang nge-pre-select orang-orang yang dari biasanya top MBA program kan. Soalnya mereka mau sell the human capital instead of apa yang misalnya produk yang mereka actually buat secara itu. Karena mereka nggak punya produk sama sekali. Iya, betul. Karena human capitalnya itu memang orang-orangnya itu asetnya mereka ya. Asetnya Karena mereka nggak ada aset, emang pekerjaan itu service based kayak ngasih consulting service. Exactly. segala macam. Jadi mereka emang spend a lot of money on the human capital. That's true. Sama template-nya. Oke. Oke, jadi mungkin sekarang yang bisa kita jelasin lagi kenapa kita pilih consulting ya. Ya itu I think sesuatu yang kita bisa ngomongin sekarang. Ini sebenarnya pertanyaan yang lumayan Udah sering kita standard jawab lah, guys. Karena di interview tuh pasti ditanyain. Why consulting udah template guys. Jadi udah ada jawaban yang template sama jawaban sebenarnya mungkin ya. Mungkin kita bisa mulai dari Ucup dulu, mungkin Ucup bisa jelasin why consulting. Kenapa lu mau consulting? Ini bukan jawaban template gue ya, tapi emang dari pertama gue masuk INSEAD itu udah banyak exposure ke consulting lah. Salah satu kelas kita, kelas Introduction to Strategy aja itu udah expose kita ke konsultan di Bain sebagai mentor kita untuk projectnya. Terus juga beberapa consulting firm kayak McKinsey sama Bain juga mereka udah reach out personally ke kita dari orang-orang yang emang ada di kampus yang sponsor sama those consulting firm. Terus juga sama associate-nya juga mereka kadang-kadang ada call sama HR-nya juga yang di office yang kita mau. Mereka udah proactively reach out ke kita, nanya-nanya ke kita juga kayak
maksudnya kasih informasi ke kita juga tentang apa itu consulting, terus habis itu apa yang di-expect dari mereka dari pekerjaan ini, terus kenapa orang-orang tersebut pilih consulting. Jadi emang dari awal tuh udah gear towards consulting. Awalnya personally gue tuh pengen tech, tapi ya karena di INSEAD banyak ke convince orang juga kayak it sounds like fun, soalnya kita bisa serve different industry juga. Jadi ya that's the main reason kayak kenapa akhirnya gue nyoba ke consulting, and I really like the whole like interview process experience, dan ya that's what I'm stick. Berarti karena relationship building dari company-nya sendiri udah person lu, semuanya udah clear. That's why getting more towards consulting ya, karena teman-temannya juga banyak yang consulting juga. Oke, make sense. Kalau lu gimana, Alex? Kalau gua jawaban template-nya kalau di interview, tapi tapi no, I mean but it's still honest, it's still an honest answer. But throughout my experience kan, gue pernah di industri, gue pernah di sort of tech scale up startup juga. But one thing I enjoy most throughout my career so far itu problem solving. In consulting you will have a lot of opportunities in problem solving and improving the existing process yang udah ada di company-company tersebut gitu kan. Jadi kita bakal bantu klien kita buat improve supaya lebih bagus lagi, lebih efisien, atau mungkin mereka mau coba ada problem yang mereka harus solve, dan itu sesuatu yang kita akan melakukannya di consulting kan on daily basis. And also kayak Yusuf udah bilang, kita juga bakal punya banyak exposure ke industri yang beda-beda. Jadi satu project itu kan paling bentar kan, biasa paling 3 bulan kurang lebih. Nanti habis itu 3 bulan selanjutnya bakal cobain industri lain lagi. Jadi sambil buat mikir-mikir juga industri apa yang kira-kira gue bakal bener-bener demen, dan maybe eventually bakal fokus di situ gitu. Side reasonnya ya of course duitnya gede sih, gimana pun juga buat habis lulus MBA. Karena kalau option gue either kayaknya emang dari awal paling pengen consulting, tapi another option would be maybe tech or startups. Tapi I think in terms of compensationnya consulting is still the best, juga in terms of experience sama how it will help your resume gitu kan. Kalau udah join consulting tuh is more like a stamp of approval juga gitu kan, kayak oh ini orang dulu kerja di McKinsey, kerja di Bain gitu. So it's really bakal bantu juga buat resumenya. Kalau emang demen dan akhirnya bakal stick around, that's good. If not juga exit opportunity-nya lebih banyak gitu kalau dari manajemen consulting. Kalau buat gua mungkin tadi sebenarnya udah banyak sih yang disebut sama Felix sama Ucup juga ya. Dan a lot of it I think applies to me. Kayak contohnya tadi about yang kayak tadi Felix ngomongin soal industrinya kan, lu ke-expose ke banyak. Kalau misalnya you work in a specific industry, ya specific yang industri yang di-expose lu that specific industry. Whereas kalau misalnya di consulting, lu bisa ke-expose ke banyak industri dan lu bisa belajar banyak juga dari sana. Dan lu juga bisa sekalian explore juga what kind of industry that you like. Karena pas lu masuk kan biasanya kan lu masuk as a generalist, jadi you're exposed to different kinds of industry. Baru lama-lama kalau mau specialize, dan lu belajar banyak skills juga dari different industry ini, dan marketability lu juga setelah lu keluar, exit opportunity jadi gede. Jadi you can explore a lot of other things, dan you can go into a lot of other fields juga nanti pas lu keluar dari consulting if you choose to go out of consulting. Jadi sebenarnya udah disebut semua sih, and a lot of those standard reasons. Tapi I think aside from that yang mungkin apply juga for a lot of people tuh mungkin karena consulting tuh is a very intellectually stimulating job ya. Jadi itu banyak problem solving things, and kayak you solve a lot of things, dan kayak dan itu tuh it's challenging. Dan karena it's challenging, jadi it stimulates you juga intellectually, and I think that's something that a lot of people enjoy juga if you're into that kind of thing. Mungkin ya kalau lu gimana, Steph? Okay, there are 3 reasons. Standard. Yang pertama, I get to work with lots of bright people. Yes, that's true. And most importantly, kebanyakan kalau dari consulting biasanya dia either bisa jadi ke government, bisa jadi bikin startup sendiri, bisa jadi ke any other startups at the VP level, etc. I think having networks with this kind of people, with the correct people as well, really helps you in the future. Bisa bantu untuk misalnya cari talent. Kalau misalnya menjadi founder juga bisa cari talent dari teman-teman lu juga gitu, atau mungkin buka opportunity yang lain gitu kalau misalnya jadi consulting. So in terms of the network, it's really good.
Terus yang kedua, itu cover basics untuk karir kedepannya. Jadi intinya kalau misalnya kita punya karir kan bisa sampai umur 60 kali ya. Dari umur 25 sampai 60 atau 30 sampai 60 bisa jadi 30-35 tahun gitu. Tapi jadi it's really important kalau misalnya kita bisa cover basic-basicnya, fundamental skills-nya. Contohnya kayak client communication, problem solving, critical thinking, terus kayak proactively listening. Mungkin bikin slide juga salah satunya gitu. bikin slides gitu. Jadi kayak kalau cover basicsnya udah oke dan bisa dipakai kemanapun, jadi mau kerjain job apapun jadi lebih gampang gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi yang opportunity ya. Jadi kalau misalnya dari consulting itu karena diekspos ke banyak industri, karena diekspos ke si level eksekutif, CEO atau CXO misalnya, jadi kita itu bisa banyak opportunity-nya karena kita punya network-nya tadi juga gitu. Kita bisa masuk ke corporate, kita bisa masuk ke VC, mungkin kadang-kadang bisa ke PE, bisa juga ke government, kadang-kadang bisa ke tech atau jadi founder sendiri. Exit opportunity-nya jadi banyak gitu untuk building block karir ke depannya gitu. Ya, jadi overall I think consulting itu strategical move lah. Kalau misalnya masih bingung nih mau kerja apa in the future, mau fokusin di mana, ke consulting aja. Ntar bisa lebih clear lah karena kita diekspos lebih deeper di industri yang banyak macam. Jadi there are 3 reasons. Basically you can never go wrong lah. Never go wrong lah kalau sama consulting. Sama I think mungkin gue mau nambahin dikit yang network juga. Jadi itu tuh juga in a way jadi membuat lu belajar banyak juga ya dari orang ini juga. Yes. Karena network kan is really important ya. Kalau misalnya kita mau ke depan, kita mau improving ourselves dari sisi karir, dari sisi misalnya ada orang yang pernah sukses sebelumnya, kalau kita nggak ada network ke sana, gimana cara kita tahu gitu kalau mereka gimana cara suksesnya gitu. Jadi network is really important untuk di-build, especially di countries like Indonesia kayak karena social mobility-nya nggak seberapa tinggi ya gitu. Jadi kayak harus benar-benar actively network ke orang-orang lah gitu lah intinya. Ya, I think itu sih. Mungkin kalau misalnya, mungkin kita bisa sebutin dikit juga konsep untuk consulting apa ya? Kalau Konsep. Mungkin I think konsep tuh salah satunya working hours-nya. Ya, I think it's quite demanding. Jadi if it's not something that you're looking for, mungkin agak susah juga. Karena untuk weekdays tuh pasti untuk lo balik jam 11, jam 12 malam itu udah normal ya. Ya kalau untuk weekdays tuh itu standarnya lah kira-kira lo pulang jam segitu. Jadi itu udah normal. Weekend biasanya they try to make it free, tapi weekdays tuh ya itu they try to biasanya kayak pasti sibuk lah ya. Pasti sibuk. Dan I think ini bisa jadi pros and cons juga sih ya, bisa jadi dua-duanya. Traveling karena I think traveling tuh it's required, especially kalau kita masih yang level consultant atau associate tuh I think traveling tuh you'll have to travel a lot ya to a lot of different countries. Dan some people might view it as a perk, some people might view it as a con kalau nggak terlalu suka traveling dan kalau capek traveling. Selain itu ada lagi nggak? Terus menurut gue tambahin kalau emang lu udah tahu passion lu, udah tahu lu mau ke industri mana, menurut gua nggak usah take the stepping stone to do consulting juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, Bisa build dari awal langsung. Iya, bisa build dari awal. Kalau udah tahu ya udah. Ya, dan kalau emang udah punya ide untuk startup juga ya langsung build aja. Kalau kita mah 4 orang clueless kan. Iya, masih bingung. Umur aja udah tua ya. Gitu sih. Ya, I think ya itu sih mungkin konsepnya lebih kayak kalau misalnya working hours-nya aja sama untuk travel-nya itu. Tapi aside from that, I think if you enjoy it and kayak you like high pace working environment, harusnya it's quite okay. Ya, steep learning curve juga ya. Jadi pressure-nya juga mungkin tinggi juga ya. Karena kita di-expect untuk deliver, especially kalau udah ambil MBA itu kan udah di-expect kayak punya experience, mungkin udah di-expect deliver juga, tapi masih dikasih training. Iya, betul. Ya, I think itu aja sih ya guys. Mungkin untuk video kali ini gitu aja. Thank you so much for watching. Kalau misalnya punya pertanyaan apa-apa, as usual jangan lupa you can always reach out to us. Info kita ada di description-nya, semua LinkedIn segala macam. You can always message us, DM di Instagram segala macam itu bisa. So thank you so much for watching. Jangan lupa like and jangan lupa subscribe. So we'll see you guys again in the next video. Alright, see you. Bye-bye. Bye.